Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 R003 semester 5 akan menjelaskan materi pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar Kelas Tinggi. Yang mana anggota kami adalah yang pertama ada Donalisa dengan NIM A1D118080. Yang kedua ada Latifia Damayanti dengan NIM A1D118086. Yang ketiga ada Arif Rusdiansyah dengan NIM A1D118092. Dan yang keempat ada Ayu Rizkania dengan NIM A1D118101. Yang kelima ada Nadia Fitri Jenny dengan NIM A1D118108. Yang keenam ada Joko Saputra dengan NIM A1D118109. Dan yang ketujuh ada Umi Hanifah dengan NIM A1D118112 yang akan menjelaskan materi tentang penilaian dalam pembelajaran bahasa. Sub yang pertama, perencanaan penilaian. Taksonomi yang telah direvisi memiliki dua dimensi, yaitu dimensi pertama mengandung 6 kategori proses kognitif yang bermula dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. Dimensi yang kedua memuat 4 kategori pengetahuan yang berkisar dari yang paling konkret sampai dengan yang paling abstrak. Peranan tujuan pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, sangatlah penting untuk dicamkan bahwa kita tidak menjelaskan prosedur pengajaran, aktivitas pembelajaran, atau prosedur pembelajaran. Petunjuk dalam menyatakan tujuan sampel. Pada saat memulai identifikasi dan pemilihan tujuan pembelajaran, sangatlah penting untuk mengkaji dulu berbagai sumber ide. Berikut ini disajikan beberapa contoh sumber. Yang pertama, rumuskan standar isi. Yang kedua, taksonomi tujuan pembelajaran yang direvisi. Yang ketiga, publikasi organisasi pendidikan. Dan yang keempat, buku petunjuk guru yang melengkapi buku teks siswa. Mengevaluasi daftar tujuan yang final. Ketika mengevaluasi daftar tujuan yang final dari suatu mata pelajaran atau beberapa unit mata pelajaran, maka perlu diajukan beberapa pernyataan berkenaan dengan daftar tujuan tersebut. Sudahkah semua hasil belajar pembelajaran itu dicantumkan? Apakah tujuan-tujuan pembelajaran itu selaras dengan tujuan kurikulum? Apakah tujuan pembelajaran sesuai dengan tingkat capaian siswa? Apakah tujuan pembelajaran itu sesuai dengan waktu, materi, dan fasilitas yang tersedia? Apakah tujuan itu sudah mengandung pembelajaran yang bermakna, berguna dalam dunia nyata? Menyiapkan penilaian. Menyiapkan penilaian harus bersamaan dengan menyiapkan rencana program pengajaran RPP agar penilaian itu menjadi bagian integral dari proses belajar mengajar. Jenis prosedur penilaian. Berikut ini disajikan 5 buah contoh prosedur penilaian yang umum digunakan. Observasi informal pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Yang kedua, uji kemampuan di kelas. Yang ketiga, penilaian performa. Yang keempat, penilaian produk. Dan yang kelima, penilaian portofolio. Validitas dan reliabilitas dalam rencana penilaian. Validitas suatu instrumen penilaian bisa didefinisikan sebagai ketepatan dan kebermaknaan kesimpulan yang kita buat bersasarkan hasil penilaian untuk penggunaan yang dimaksud. Reliabilitas bisa didefinisikan sebagai konsisten hasil penilaian. Hakikat penilaian. Pada metode penilaian ini terdapat bermacam-macam, namun secara garis besar bisa diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu teks pilihan, teks isian, penilaian performa terbatas, dan penilaian performa yang diperluas. Apa itu realisme tugas? Realisme tugas bisa didefinisikan sebagai tingkat kemampuan para siswa mensimulasikan performa dalam dunia nyata. Kompleksitas tugas. Butir-butir dengan jawaban pilihan cenderung memiliki kompleksitas yang rendah baik dalam masalah yang disajikannya maupun hakikat jawaban yang diharapkannya. Waktu penilaian yang diperlukan. Penilaian performa cenderung memerlukan waktu yang sangat lama.
Beberapa tugas bisa memerlukan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu untuk menyelesaikannya. Penilaian dalam penyekoran. Penilaian yang terlibat dalam penyekoran sangat berbeda-beda. Setiap butir soal pilihan ditandai dengan benar atau salah sehingga penyekoran benar-benar objektif. Tes esai memberikan kebebasan yang lebih banyak bagi jawabannya, dan hal ini menyebabkan subjektivitas yang besar dalam penyekoran. Petunjuk untuk penilaian siswa yang efektif. Berikut ini adalah panduan sebagai kerangka umum untuk menggunakan penilaian siswa yang efektif. Penilaian yang efektif memerlukan konsepsi yang jelas tentang semua hasil belajar yang dimaksudkan. Penilaian efektif memerlukan bahwa beraneka macam prosedur penilaian digunakan. Penilaian efektif memerlukan bahwa relevansi prosedur pengajaran harus dipertimbangkan. Penilaian yang efektif memerlukan sampel yang cukup dari performa siswa. Penilaian yang efektif memerlukan prosedur yang adil dan untuk setiap siswa. Penilaian efektif memerlukan spesifik kriteria untuk menilai performa yang berhasil. Penilaian yang efektif memerlukan umpan balik atau feedback bagi siswa yang menekankan kehebatan performanya dan kelemahan-kelemahan yang harus dikoreksi. Penilaian efektif harus didukung oleh penyekoran serta sistem pelaporan yang komprehensif. Merancang tes esai. Bentuk tes dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, tes tertulis, dan yang kedua, tes lisan. Cara mengkonstruksi tes esai. Bentuk pertanyaan atau butir tes esai dapat dikonstruksi dengan menggunakan kata bantu pertanyaan tertentu yang mengandung unsur singkatan 4W plus 1H, yakni where, di mana, who, siapa, what, apa, why, mengapa, dan how, bagaimana. Alat ukur non-tes. Beberapa alat ukur yang diuraikan pada bab ini adalah termasuk alat-alat ukur non-tes. Di antara alat ukur non-tes tersebut skala rating, bentuk laporan, dan fisiomotorik. Alat ukur rating. Secara umum, fungsi utama alat ukur rating dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas pribadi siswa, memberikan penghargaan proses serta produk yang dihasilkan dari siswa pembelajaran siswa. Daftar cek atau checklist. Daftar cek adalah seperangkat karakteristik atau kriteria yang memerlukan jawaban sederhana, misalnya dengan membutuhkan tanda cek apakah setiap butir dan dalam daftar telah terpenuhi atau belum. Skala rating. Pada umumnya, alat ukur rating terdiri atas dua bagian, yaitu 1. Rangkaian karakteristik atau kualitas yang hendak dinilai. 2. Beberapa tipe skala ukur yang menunjukkan tingkat atau derajat atribut subjek atau objek yang ada. Kartu-kartu skor atau biasa disebut KKS. Alat ini sebenarnya sudah lama digunakan oleh para pendidik maupun para evaluator program guna mengevaluasi keterampilan yang mencakup proses dan produk pada kerja proyek yang diselesaikan para siswa di bengkel atau laboratorium. Alat ini muncul untuk penilaian kegiatan yang berkaitan dengan proses belajar dan mengajar maupun dengan produk yang diajarkan oleh guru selama 1 semester atau 1 kuartal. Bentuk-bentuk laporan. Yang pertama, laporan proyek. Yang kedua, laporan kegiatan dan buku harian. Yang ketiga, evaluasi menggunakan wawancara. Yang keempat, evaluasi dengan kuesioner. Dan yang kelima, evaluasi dengan portofolio. Penilaian alternatif. Penilaian alternatif merupakan suatu jenis penilaian dalam pembelajaran dengan menggunakan berbagai teknik penilaian, di mana peserta didik menciptakan suatu respon atau alternatif jawaban sendiri terhadap suatu pertanyaan atau tugas, atau melakukan tindakan, perbuatan, unjuk kerja dalam dunia nyata. Singkatnya, penilaian alternatif ini mencoba mengurangi kelemahan-kelemahan tes tradisional dalam menilai peserta didik. Mengapa penilaian alternatif? Dengan mempertimbangkan keterbatasan dan kelemahan tes dalam mengungkapkan pemahaman, kemampuan, dan keterampilan peserta didik yang sesungguhnya dalam proses dan hasil belajar, maka keterbatasan tersebut mendorong timbulnya upaya dan pola pikir untuk mencari alternatif lain. Sehingga apa yang diungkapkan sebagai penilaian
benar-benar menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Karakteristik penilaian alternatif. Terdapat saling keterkaitan antara penilaian dan pembelajaran. Peserta didik dipandang sebagai klien utama. Penilaian alternatif dilakukan secara berkelanjutan, memuat tugas-tugas bermakna, dan kriteria penilaian didistribusikan terlebih dahulu. Pro dan kontra terhadap penilaian alternatif. Berdasarkan kelompok yang disetujui, secara umum, dasar-dasar pemikiran pentingnya suatu penilaian alternatif dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama ada holistik, yang kedua berpusat pada peserta didik, yang ketiga menekankan proses, yang keempat menentukan keterampilan pemecahan masalah, yang kelima dunia nyata kehidupan sehari-hari, yang keenam perspektif luas, aktif dan inovatif, yang ketujuh memberanikan peserta didik untuk memberikan refleksi, dan yang kedelapan menantang peserta didik untuk menarik kesimpulan sendiri dan cenderung kedewasaan ini. Pro dan kontra terhadap penilaian alternatif. Ada beberapa argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok yang tidak setuju dengan penilaian alternatif sebagaimana berikut. Banyak waktu yang digunakan, tidak semua orang suka kelompok. Yang ketiga subjektif, yang keempat biayanya lebih besar, yang kelima kurang terstruktur, yang keenam kurang menekankan produk, dan yang ketujuh sulit dilaksanakan. Teknik-teknik yang digunakan dalam penilaian alternatif. Yang pertama ada portofolio, yang kedua rubrik, ketiga jurnal siswa, keempat buku catatan harian tentang peserta didik, yang kelima penilaian diri, yang keenam peta pikiran dan peta konsep, dan yang ketujuh diskusi kelompok terfokus. Penilaian autentik. Penilaian autentik ini adalah sejenis penilaian alternatif yang dikerjakan dalam setting dunia nyata. Oleh karena itu, penilaian autentik ini merupakan penilaian alternatif apabila peserta didik melakukan, menerapkan, atau melaksanakan suatu tugas dalam kehidupan nyata. Ciri-ciri penilaian autentik. Yang pertama, real life dan ongoing. Yang kedua, kriteria yang akan digunakan dimengerti sejak awal. Yang ketiga, valid. Yang keempat, peserta didik merancang sendiri tugasnya. Yang kelima, mengembangkan dan mencantumkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang keenam, autentik atau dalam situasi nyata. Yang ketujuh, komprehensif dan terintegritas. Yang kedelapan, menekankan proses dan produk. Yang sembilan, mengutamakan fakta dan bukti langsung. Penentuan nilai atau grade. Grade atau nilai akhir memiliki arti yang sangat penting, karena nilai akhir tersebut dapat menentukan apakah siswa dikatakan pandai atau tidak, bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak. Bahkan grade selalu menjadi bagian integral yang dipertimbangkan ketika mereka akan bekerja. Grade yang baik menentukan karir siswa atau prospek jenjang sekolah, atau bahkan beberapa kemungkinan jabatan yang terbuka bagi siswa yang bersangkutan. Mempertimbangkan perbedaan individual. Salah satu dimensi yang harus selalu diperhatikan dalam penentuan grade adalah bagaimana penilaian yang diberikan mampu memberikan peluang diketahuinya perbedaan potensi di antara individual tersebut. Tujuan utama penentuan grade bukan saja menunjukkan kemampuan kognitif atau aspek akademik saja, tetapi juga mampu mengungkapkan pengetahuan yang berasal dari aspek keterampilan dan kualitas personal secara profesional. Macam-macam sistem grade. Secara garis besar, sistem grading dalam evaluasi pendidikan termasuk pendidikan bahasa dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu grade tunggal, grade ganda, dan grade kategori. Menyelenggarakan evaluasi hasil belajar di kelas. Bagi guru yang mungkin memperoleh tugas untuk menyelenggarakan evaluasi pembelajaran, pada umumnya mereka melakukan beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada persiapan, yang kedua penyusunan instrumen evaluasi, yang ketiga pelaksanaan evaluasi,
Yang keempat, pengelolaan hasil penilaian. Dan yang kelima, pemberitahuan hasil akhir nilai atau grade. Penilaian performa. Penilaian performa atau performa merupakan penilaian yang dilakukan guru dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu tugas. Oleh karena itu, penilaian performa lebih diarahkan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan suatu tugas. Karakteristik penilaian performa. Yang pertama, peserta didik mendesain penilaiannya sendiri, lebih dari memilih atau merespon. Yang kedua, format penilaian mengikuti format guru yang mengamati tingkah laku peserta didik tentang kemampuan merefleksikan penguasaan dalam dunia nyata. Dan yang ketiga, scoring diarahkan pada pola pikir belajar peserta didik yang tampak. Tes performa. Tes performa merupakan suatu jenis tes di mana peserta didik diminta untuk melakukan suatu tugas dengan menggunakan bahasa sedikit mungkin. Bahkan kalau memungkinkan dapat dihilangkan sama sekali, kecuali untuk menguji keterampilan bahasa, misalnya keterampilan berbicara. Jenis-jenis tes performa. Yang pertama ada paper atau pencil performance. Yang kedua ada recognitive test. Yang ketiga ada simulate performance. Dan yang keempat work sample test. Inventory performa. Banyak teknis non-test dapat digunakan untuk menilai performa peserta didik dalam melakukan suatu kegiatan. Antara lain, yang pertama ada portofolio, kedua rubrik, ketiga daftar cek, keempat skala bertingkat, kelima eksibisi, keenam demonstrasi, dan yang ketujuh investigasi. Materi selanjutnya adalah penilaian autentik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Penilaian adalah suatu proses pengumpulan dari pencapaian pembelajaran siswa atau kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan untuk mengambil keputusan tentang nilai dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan tes maupun non-tes, dan mengetahui apakah proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. Penilaian autentik mementingkan penilaian proses dan hasil, di mana bentuk penilaian suatu saat para siswa diminta untuk melakukan tugas-tugas nyata yang menunjukkan atau menggambarkan penerapan pengetahuan dan keterampilan penting yang bermakna. Di dalam penilaian autentik terdapat beberapa prinsip, yaitu pertama ada penilaian terpadu dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, mengembangkan strategi yang sesuai agar penilaian dapat berfungsi sebagai cermin diri. Yang ketiga, melakukan berbagai strategi penilaian yang menyediakan berbagai jenis informasi tentang kompetensi belajar peserta didik. Yang keempat, mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus peserta didik. Yang kelima, mengembangkan dan menyediakan sistem perekaman yang bervariasi dalam pengamatan kegiatan belajar peserta didik. Dan yang keenam, menggunakan cara dan alat penilaian yang bervariasi dalam rangka mengumpulkan informasi. Secara umum, penilaian autentik memerlukan bermacam-macam formulir penilaian, yaitu portofolio, contoh-contoh tulisan, tatap muka guru peserta didik, rubrik dari penugasan proyek, checklist pengamatan guru, wawancara lisan, penugasan-penugasan kinerja, tes-tes berkaitan dengan norma, dan penilaian diri. Langkah-langkah yang dilakukan untuk merencanakan penilaian autentik itu: yang pertama, tentukan tujuan penilaian. Yang kedua, jelaskan tujuan instruksional yang akan diuji. Yang ketiga, rencanakan cara untuk mengumpulkan bukti prestasi belajar peserta didik atas tujuan tersebut. Yang keempat, rencanakan cara penilaian autentik terhadap peserta didik. Yang kelima, gunakan kriteria yang sudah dibuat dengan jelas untuk mengevaluasi penilaian. Penilaian autentik bahwa hakikatnya adalah penilaian formatif yang dilakukan selama proses belajar. Namun demikian, penilaian autentik dapat digunakan untuk penilaian sumatif.
Maka bila akan dilakukan hal ini dibutuhkan periode yang mana akan dijadikan sebagai suatu masa penilaian utuh. Landasan pedagogik terbagi menjadi 3 teori, yaitu teori behaviorisme, teori nativisme, dan teori kognitivisme. Manfaat penggunaan penilaian autentik yaitu menurut Mueller, yaitu memungkinkan dilakukannya pengukuran secara langsung terhadap kinerja peserta didik sebagai indikator capaian kompetensi yang dibelajarkannya. Yang kedua, membelajarkan kesempatan peserta didik untuk mengkonstruksikan hasil belajarnya. Yang ketiga, memungkinkan terintegrasinya kegiatan pembelajaran, belajar, penilaian menjadi suatu paket kegiatan yang terpadu, sehingga saat peserta didik dihadapkan pada suatu topik, peserta didik juga diminta untuk berunjuk kerja mempraktikannya dalam sebuah situasi konkret yang sengaja diciptakan. Dan yang keempat, memberikan kesempatan peserta didik untuk menampilkan hasil belajarnya. Nilai seorang pembelajar ditentukan seberapa tinggi kinerja ditampilkannya secara nyata yang menunjukkan tingkat capaian kompetensi yang dibelajarkan. Untuk menentukan tinggi rendahnya skor kinerja yang dimaksud, haruslah dipergunakan alat skala untuk memberikan skor setiap kriteria yang telah ditentukan. Alat yang dimaksud disebut adalah rubrik. Rubrik dapat dipahami sebagai sebuah skala penyekoran, scoring scale, yang dipergunakan untuk menilai kinerja subjek didik untuk tiap kriteria terhadap tugas-tugas tertentu. Penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Dalam penilaian ada istilah pengukuran. Apa yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran adalah proses pemberian angka atau usaha yang diperoleh atau dideskripsikan numerik dari suatu tingkatan bila seseorang siswa telah mencapai karakteristik tertentu. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif dan nilai kuantitatif. Penilaian kelas merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar siswa, pengolahan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa yang sesuai dengan indikator, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Ada beberapa teknik penilaian kelas, yaitu penilaian untuk kerja, penilaian tertulis atau lisan, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian melalui kumpulan hasil kerja, penilaian diri sesuai dengan tuntutan indikator. Penilaian berfungsi untuk yang pertama, menggambarkan sejauh mana seorang siswa telah menguasai suatu kompetensi. Yang kedua, mengevaluasi hasil belajar siswa dalam rangka membantu siswa memahami kemampuan dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya. Bisa untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian maupun untuk kejuruan. Dan yang ketiga, menentukan kesulitan belajar yang memungkinkan prestasi yang bisa dikembangkan siswa dan sebagai alat diagnosis yang membantu pendidik menentukan apakah seseorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan. Yang keempat, menentukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang sedang berlangsung guna perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Yang kelima, sebagai kontrol bagi pendidik dan satuan pendidik tentang kemajuan perkembangan siswa. Penilaian pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, tes tertulis. Yang kedua, penilaian produk. Yang ketiga, penilaian hasil kerja siswa melalui kumpulan hasil kerja. Yang keempat, penilaian unjuk kerja atau siswa. Tes tertulis biasanya diadakan untuk waktu yang terbatas dan dalam kondisi tertentu. Bentuk penilaian tertulis ini digunakan kegiatan pembelajaran bahasa. Hanya digunakan untuk menilai hal-hal yang terkait dengan pengetahuan bahasa. Penilaian portofolio merupakan kumpulan hasil karya seseorang siswa dalam suatu periode tertentu. Kumpulan karya ini menggambarkan taraf kemampuan atau kompetensi yang telah dicapai oleh seorang siswa. Penilaian produk merupakan penilaian kepada siswa dengan mengontrol proses dan memanfaatkan bahan untuk menghasilkan sesuatu
kerja praktik yang dikerjakan siswa. Untuk pembelajaran bahasa, bentuk penilaian produk ini diantaranya membuat puisi, cerpen, dan sewaktu-waktu siswa harus membuat kelengkapan bermain peran, baju, topeng, atau properti lainnya. Penilaian untuk kerja. Penilaian dilakukan terhadap kinerja, tingkah laku, atau interaksi siswa. Contohnya untuk menilai kemampuan siswa dalam berpidato, pembacaan puisi, diskusi, pemecahan masalah, partisipasi siswa dalam diskusi kelompok kecil, membaca nyaring, bermain drama, kemampuan bertanya, dan lainnya. Tujuan evaluasi pengajaran bahasa dan sastra Indonesia menurut Kosadi dan kawan-kawan ialah sebagai berikut. Memperoleh data tentang tingkat kecepatan dan ketepatan siswa menyerap informasi yang disampaikan. Memperoleh data tentang taraf kemampuan dan keterampilan berbahasa dan bersastra setelah kegiatan belajar mengajar. Mengukur kemampuan dan ketepatan program pengajar yang telah dilaksanakan. Memperoleh umpan balik atau feedback yang akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan perubahan dan perbaikan pada program berikutnya. Tujuan evaluasi pengajaran bahasa dan sastra Indonesia menurut Kosadi ialah sebagai berikut. Memperoleh data yang akan digunakan sebagai pedoman pengelompokan siswa sesuai dengan kemampuan dan keterampilan berbahasa. Menentukan taraf bakat, minat, dan perhatian siswa terhadap pembelajaran bahasa sastra Indonesia. Menentukan jurusan atau program yang sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa berbahasa Indonesia. Menentukan perlu tidaknya merencanakan dan melaksanakan pengajaran khusus atau pengajaran ulang. Merupakan data laporan kepada pihak terkait melalui buku rapor dan menentukan naik atau tidaknya atau lulus tidaknya siswa pada suatu program pendidikan. Evaluasi aspek-aspek bahasa maupun apresiasi sastra dapat dikemas dalam evaluasi keterampilan berbahasa sebagai berikut. Penilaian kemampuan mendengarkan atau menyimak. Kemampuan menyimak diartikan sebagai kemampuan yang menangkap dan memahami bahasa lisan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan bahan atau wacana yang digunakan untuk bahan tes menyimak, yaitu sebagai berikut: tingkat kesulitan wacana, isi cakupan wacana, jenis-jenis wacana. Berikut ini beberapa bentuk tes menyimak. Yang pertama, menuliskan kata baku yang disimakkan. Yang kedua, menuliskan kata yang mirip bunyi dan berbeda maknanya dalam kalimat. Contoh syarat-syarat. Yang ketiga, pemahaman pernyataan atau pertanyaan. Yang keempat, pemahaman wacana. Penilaian kemampuan berbicara. Komponen-komponen keterampilan berbicara yaitu: yang pertama, penggunaan bahasa lisan yang berfungsi sebagai media pembicaraan, meliputi kosakata, struktur bahasa, lafal dan intonasi, ragam bahasa, dan kesantunan bahasa, kerurutan, dan sebagainya. Penggunaan isi pembicaraan yang tergantung pada apa yang menjadi topik pembicaraan. Penguasaan teknik dan penilaian berbicara yang disesuaikan dengan situasi dan jenis pembicaraan seperti bercakap-cakap, berpidato, bercerita, dan sebagainya. Penilaian kemampuan membaca. Penilaian kemampuan membaca. Tes membaca harus menyangkut kelancaran dan pemahaman sistem lambang bunyi dan pemahaman apa yang dibaca. Artinya, menilai pembaca harus menyangkut proses pembaca dan pemahaman. Penilaian yang berfokus pada proses menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tingkah laku dalam membaca. Yang kedua, kesulitan menganalisis kata. Yang ketiga, kesulitan pemahaman. Penilaian kemampuan menulis. Untuk menilai kemampuan menulis yang paling langsung, tentulah dengan menyuruh siswa menulis. Dalam arti kata bahwa kepada mereka diberikan tugas menulis sebuah karangan. Unsur-unsur yang menjadi bahan penilaian pengajar menulis adalah sebagaimana yang harus ditulis Suhender dan kawan-kawan, yaitu: yang pertama, isu karangan, yang kedua, bentuk karangan, yang ketiga, gramatika, yang keempat, ejaan, yang kelima, kerapian tulisan.
teknik penilaian perkembangan kemampuan menulis siswa sekolah dasar, yaitu yang pertama tugas penyusun alinea, tes objektif. Yang kedua menulis berdasarkan rangsangan visual. Model penilaian bahasa Indonesia dalam pelaksanaan kurikulum sekolah dasar. Standar ISI 2006 berlaku pada jenjang pendidik dasar dan menengah sesuai dengan yang pertama Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU SPN. Yang kedua, Peraturan Pemerintah (PP 19/2005). Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006. SI tahun 2006 terdiri atas beberapa komponen, antara lain struktur program, beban belajar, kalender pendidikan, standar kompetensi dasar. KTSP terdiri atas beberapa komponen, antara lain silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Silabus dan RPP terdiri atas SK dan KD yang telah ditetapkan sebagai SI, satuan indikator. RPP ditambahkan dengan kegiatan pembelajaran secara rinci sebagai jabaran dari KD dan proses penilaian yang merujuk pada Permendiknas Nomor 20/2007. Ada beberapa karakteristik kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, antara lain guru lebih berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran daripada sebagai penyaji pengetahuan. Pengelolaan kelas yang lebih kondusif terhadap kegiatan dan interaksi peserta didik yang mengarah pada pengalaman belajar yang produktif. Peserta didik aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran daripada hanya duduk manis pasif selama kegiatan belajar berlangsung di dalam kelas. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia yang melibatkan peserta didik aktif dan kreatif menuju ketercapaiannya berbagai kompetensi minimal berbahasa yang ada dalam SI dan KTSP akan mengubah fenomena peserta didik dari pasif menjadi aktif, dari arah kegiatan pembelajaran yang kurang jelas menjadi lebih jelas. Proses penilaian di tingkat kebijakan yang bertuang dalam lampiran Permendiknas Nomor 20 tanggal 11 Juni 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan dijelaskan bagaimana sebaiknya melaksanakan proses penilaian yang sesuai dengan tuntutan SK dan KD. Seperti dipaparkan di atas, SK dan KD bervariasi dan dituntut untuk dicapai peserta didik. Untuk mengetahui apakah tercapai atau tidak, guru perlu menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai guna menilai keterampilan berbicara dan kebiasaan mereka baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah yang tidak terpantau. Guru dituntut untuk yang pertama, wawancara satu persatu, yang kedua, memberi tugas atau proyek dan mengamatinya, yang ketiga, mengumpulkan beberapa karya tulis mereka, kemudian dianalisis guna mengetahui ada tidaknya kemajuan belajarnya. Keanekaragaman format rapor sekolah. Model 1 penampilannya sangat sederhana, hanya meliputi satu angka untuk satu mata pelajaran serta nilai rata-rata kelas. Dan ini model yang telah berlaku secara nasional selama bertahun-tahun sebelum ada KBK 2004 dan SI 2006. Model 2 berbeda dari model 1, meliputi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kolom KKM ini terdiri dari nilai yang ditentukan oleh guru atau pihak sekolah pada awal tahun akademik sebelum pelayanan proses belajar berlangsung berdasarkan professional judgment. Model 3 nampak lebih kompleks namun dapat menggambarkan beberapa pencapaian kompetensi peserta didik sehingga dapat dikatakan lebih transparan apabila model tersebut mencantumkan aspek kinerja atau psikomotor peserta didik untuk setiap mata pelajaran. Bagi pembaca pun, model ini dapat memberi informasi yang lebih jelas. Mungkin cukup sekian materi yang telah kami paparkan. Jika kami terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.